warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar Al-Akmal. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen risiko pasar. Di manajemen risiko ini ada pengertian risiko pasar, komponen risiko pasar, jenis risiko pasar, pengelola risiko, pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia, posisi divisa neto dan harga pasar. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian risiko pasar. Di sini risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Terus yang kedua, di sini ada komponen risiko pasar. Komponennya itu ada dua. Satu, posisi neraca dan rekening administratif atau on and off balance sheet, dan yang kedua perubahan harga pasar. Dan di sini juga ada jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko pasar sensitif. Yang pertama, risiko pasar spesifik. Risiko yang disebabkan oleh perubahan negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit harga tersebut. Yaitu ada bersifat unik atau individu, terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Contoh, perubahan harga sukuk BMI dan perubahan harga sukuk BSM. Yang kedua, risiko pasar umum atau bisa disebut general market risk. Risiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen. Di sini bersifat umum dan terkait dengan sumber risiko yang berasal dari pihak di luar atau kewenangan atau kontrol perusahaan. Misal, yang pertama, suku bunga pasar, inflasi, exchange rate, regulasi, bencana alam, keamanan, politik, dan lain-lain. Dari suku bunga pasar, inflasi, exchange rate, regulasi, bencana alam, keamanan, politik, dan lain-lain. Di sini juga ada contohnya. Contohnya itu kenaikan suku bunga acuan oleh BI akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut berdampak negatif pada harga pasar obligasi, sukuk, dan saham. Selanjutnya, pengelola risiko. Pengelola risiko pasar meliputi yang pertama, mark to market. Bisa disebut dalam diartikan itu penyelarasan kepada harga pasar. Hanya dilakukan pada posisi standing book. Yang kedua, penyesuaian pendapatan dan beban. Yang ketiga, limit posisi. Di sini ada posisi seimbang dan posisi terbuka. Yang keempat, limit keruk. Yang kelima, cadangan kerugian. Yang keenam, limit kepada kehadiran pasar yang Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuannya ini sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Jika dirangkum, maka tujuan kebijakan moneter diantaranya: A. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah sesuatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Dalam artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkat laras hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Seterusnya, stabilitas harga. Stabilitas harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Yang seterusnya, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Selanjutnya, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Di sini juga ada pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia. Dasar peraturan. Yang pertama, peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/13 PBI 2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia nomor 12/10 PBI 2010 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 5/13 PBI 2003 tentang posisi devisa neto. Posisi diva neto PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlah dari nilai absolut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.